Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Ling Quan terkejut ketika dia melihat Xiaoyan lalu berkata, "Dozong bintang 4, ucap dari Ling Quan." Setelah pulih dari keterkejutannya, Ling Quan kembali berkata, "Tidak disangka klan Xiaoyan telah menurun mampu menghasilkan seseorang ahli Dozong. Benar-benar mengejutkan," ucap dari Ling Quan. Xiaoyan lalu berkata, "Komandan Ling Quan tidak perlu berbicara seperti itu. Saat itu aku mungkin hanya seseorang doling. Beberapa tahun yang akan datang, mungkin aku akan sulit menentukan siapa yang lebih kuat di antara kita." Ucap dari Xiaoyan. "Kamu baru saja mencapai bintang 4 Dozong, tetapi kamu sudah berani bertindak arogan di depanku," ucap dari Ling Quan. "Tetapi di mataku kamu saat ini bukanlah apa-apa," ucap dari Xiaoyan. Dua aura agung perlahan menyebar setelah kata-kata Xiaoyan itu terdengar. Sun Er segera berteriak, "Ling Quan," ucap dari Sun Er. Ling Quan segera menarik auranya dan dia membungkuk dan mengungkap tangannya kepada Sun Er. Lalu Ling Quan berkata, "Nona muda, para tetua bilang kami harus membawa nona muda kembali ke alamku secepatnya. Jika ada yang menghentikan kami diizinkan untuk membunuhnya. Siapapun itu," ucap dari Ling Quan. Xiaoyan segera bertanya kepada Sun Er. "Sun Er, apakah kamu akan pergi sekarang?" tanya dari Xiaoyan. Sun Er lalu menganggukkan kepalanya. Dia lalu berkata, "Aku tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Kalau tidak, aku akan membawa masalah kepada kakak Xiaoyan. Setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan masalah kakak Xiaoyan, datanglah ke klanku. Aku akan menunggumu di sana," ucap dari Sun Er. Xiaoyan mendengar itu dia lalu mengangguk. Sun Er segera berbalik dan pergi. Lalu dia berkata, "Ayo kita pergi Ling Quan," ucap dari Sun Er. Ling Quan lalu berkata, "Nona muda silahkan pergi duluan. Aku masih memiliki tugas yang harus dilakukan dari para tetua," ucap dari Ling Quan. Sun Er lalu berbalik dan berkata, "Ayo cepat pergi," ucap dari Sun Er. Ling Quan lalu menggelengkan kepalanya. Dua tetua itu lalu berkata, "Ling Quan, kamu benar-benar menjadi lebih berani ya kali ini," ucap dari dua tetua itu. Aura yang menakutkan melonjak keluar dari kedua tetua itu. Tubuh Ling Quan bergetar saat melihat aura dari kedua tetua itu. Tetapi dia tetap menatap tajam ke arah Xiaoyan. Sun Er lalu berkata, "Ling Tua, tangkap dia dan bawa dia kembali," ucap dari Sun Er. Dua tetua melangkah maju. Ling Quan segera mengeluarkan sebuah tablet giok merah darah seukuran telapak tangan. Melihat itu dua tetua terkejut dan berkata, "Token giokgu." Kedua tetua itu segera menghentikan langkah mereka saat melihat token batu giok merah darah itu. Ling Quan lalu berkata, "Nona muda, aku tidak bermaksud menolak perintahmu, tetapi aku telah menerima perintah. Para sesepuh telah memberikan perintah. Jika aku bertemu dengan anggota klan Xiao, aku harus membawanya ke klanku. Aku berhak menggunakan kekerasan untuk memaksanya. Oleh karena itu, Xiaoyan, kamu harus patuh pergi bersamaku," ucap dari Ling Quan. Mata Sun Er berhenti sejenak pada token giok berwarna merah darah di tangan Ling Quan sebelum dia kembali berkata, "Ling Quan, ayo cepat pergi sekarang," ucap dari Sun Er. "Nona muda, ini adalah perintah dari sesepuh. Aku harus mematuhinya," ucap dari Ling Quan. Tatapan Ling Quan beralih kepada Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Jadi apakah kamu akan ikut atau harus aku paksa?" tanya dari Ling Quan. Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku masih sama seperti dulu?" tanya dari Xiaoyan. "Sepertinya kamu menolak untuk ikut ke klan gue ya," ucap dari Ling Quan. Xiaoyan lalu mengangguk. "Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Terlepas dari bagaimana kamu menerobos,
kamu hanyalah seekor semut di mata Klan Gu, ucap dari Ling Kuan perlahan melangkah maju. Melihat Ling Kuan melangkah maju, dokter peri kecil segera berkata, jika kamu melangkah maju, kamu akan mati, ucap dari dokter peri kecil. Apakah kamu akan bergantung pada seseorang wanita? Dulu kamu mengandalkan Sukian dari Akademi Dalam. Kali ini kamu mengandalkan seorang wanita. Kapan kamu akan mengandalkan diri sendiri? Jika leluhurmu tahu tentang ini, kemungkinan leluhurmu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, ucap dari Ling Kuan. Xiaoyan lalu berkata, jika kamu tidak mengandalkan nama Klan Gu, memangnya apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan bintang 5 dozongmu itu? Ucap dari Xiaoyan. Oh ya, kamu juga tidak berhak menyebut nama leluhur Klan Xio, ucap dari Xiaoyan lagi. Sun Er lalu berkata, kakak Xiaoyan, kamu tidak perlu menahan diri. Aku akan menanggung semua konsekuensinya saat ini, ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu mengangguk, tatapannya beralih kepada Yezong. Penetua Yezong, ini hanya beberapa masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan Klan Ye. Tolong pinjamkan tempat ini kepada kami sebentar, ucap dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, silakan, ucap dari Yezong. Komandan Ling Kuan, mau 1 lawan 1 atau keroyokan? Tanya dari Xiaoyan. GG amat Xiaoyan. Ling Kuan lalu berkata, berhentilah bersikap arogan di depanku. Aku sendiri saja sudah cukup untuk menghajarmu, ucap dari Ling Kuan. Ling Kuan lalu mengepalkan tangannya. Cahaya kilat berkedip di atasnya. Cahaya perak memanjang dan berubah menjadi tombak panjang seperti kilat. Ling Kuan menghantarkan kakinya ke tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Tombak panjang di tangannya menunjuk ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, izinkan aku untuk melihat kemampuan sampah dari Klan Xio ini, ucap dari Ling Kuan. Xiaoyan lalu bergerak ke langit. Dia mengulurkan tangannya. Pedang Suan pun muncul di tangannya. Tombak di tangan Ling Kuan lalu bergetar. Sambaran petir besar bergerak seperti seekor naga yang menembak ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan mengalirkan nyala api hijau giok ke pedang Suannya, lalu bertabrakan dengan tombak Ling Kuan. Bentang benting, buar! Pedang Suan bertabrakan dengan petir naga. Melihat serangannya ditangkis, Ling Kuan lalu berkata, ternyata hebat juga loh. Tubuh Ling Kuan kembali bergerak. Dalam sekejap dia sudah muncul tidak jauh di depan Xiaoyan. Dia lalu mengayunkan tombak petirnya. Ling Kuan lalu berkata, tarian ular petir, ucap dari Ling Kuan. Banyak ular petir melesat ke arah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan lalu berubah menjadi ilusi. Dia dengan mudah menghindari serangan dari Ling Kuan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Tinjunya lalu diarahkan ke gagang tombak. Blentrang, buar! Tombak panjang itu pun patah. Xiaoyan segera membentuk segel tangan yang rumit. Pebelit pokoknya mah. Xiaoyan lalu berkata, Skyfire 3 Mysterious Charge, perubahan pertama, ucap dari Xiaoyan. Aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak, tubuhnya bergerak dan dengan cepat muncul di depan Ling Kuan. Melihat itu Ling Kuan lalu segera membentuk segel tangan. Gunung segel gunung terbuka, ucap dari Ling Kuan. Tangan Ling Kuan diarahkan kepada Xiaoyan. Melihat itu api hijau giok langsung melonjak dari tangan Xiaoyan. Tinjunya menghantam tangan Ling Kuan. Buar! Api menembak ke seluruh langit. Ling Kuan segera melangkah mundur. Dia kembali membentuk segel tangan. Tetapi sebelum segel tangan benar-benar terbentuk, tangan api Xiaoyan meraih tangannya. Buar! Xiaoyan lalu berkata, segelmu terbentuk terlalu lambat dan dokimu tipis. Kau jauh lebih buruk dari perkiraanku. Betapa mengecewakannya dirimu. Aku akan memberimu satu kata, lemah, ucap dari Xiaoyan. Tetua berpakaian hitam yang melihat pertarungan ini, dia lalu berkata, pengalaman bertarung anak kecil ini jauh lebih besar daripada Ling Kuan, ucap tetua berpakaian hitam. Ekspresi Ling Kuan berubah pucat, tubuhnya bergetar, doki di dalam tubuhnya lalu bergejolak. Dokinya berubah menjadi ular perak yang tak terhitung jumlahnya, bergoyang-goyang. Telapak tangannya dengan keras menabrak Xiaoyan. Melihat itu tinju Xiaoyan segera diarahkan kepada dada Ling Kuan. Ling Kuan segera membentuk perisai petir. Perisai petir itu pun memblokir serangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, teknik rahasia ya, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan yang merasakan aura Ling Kuan tiba-tiba melonjak, tubuhnya dengan cepat mundur. Tetua berpakaian hitam lalu berkata, mengubah keterampilan darah. Orang ini benar-benar menggunakan teknik rahasia yang merugikan dirinya sendiri, ucap tetua berpakaian hitam. Sebuah cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Kuan di langit. Benda berwarna merah darah samar-samar merembes keluar. Dia menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia lalu mengepalkan tinjunya. Tombak petir penuh dengan jejak darah perlahan muncul. Ling Kuan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Dozong. Tubuh Ling Kuan bergetar dan menghilang. Xiaoyan lalu bergeser setengah langkah ke kiri. Setelah kakinya bergeser, ruangan di belakang Xiaoyan tiba-tiba beriak. Tombak petir menembak ke arah Xiaoyan. Kaki Xiaoyan diayunkan ke ruangan kosong di sampingnya. Tubuh Ling Kuan melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Perisai cahaya di sekeliling tubuhnya seketika hancur. Dia mundur beberapa langkah. Ling Kuan segera membentuk segel tangan kembali. Setelah itu tombak petirnya dilemparkan ke arah Xiaoyan lagi. Melihat serangan itu, Xiaoyan segera menghindar dan dengan cepat muncul di depan Ling Kuan. Melihat Xiaoyan yang muncul di depannya, Ling Kuan lalu berkata, "Sea Sleeping Shield." Telapak tangan energi menghantam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya. Api hijau giok lalu melonjak. Tinjunya dihantamkan ke arah telapak tangan energi Ling Kuan. Tidak sampai di situ. Tinjunya kembali dihantamkan ke wajah Ling Kuan. Anjing monar. Ger. Tubuh Ling Kuan terpental menghantam dinding halaman. Lalu dia memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan lalu mendarat di dekat Ling Kuan. Tangannya meraih leher Ling Kuan. Dia lalu berkata, "Komandan Ling Kuan, bagaimana menurutmu kemampuanku saat ini?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melemparkan Ling Kuan ke pilar batu di pavilion batu. Buar! Seteguk darah kembali dimuntahkan oleh Ling Kuan. Semua anggota tentara terendam hitam lalu berkata, "Komandan Ling Kuan." Xiaoyan lalu berkata, "Tenang, dia masih hidup," ucap dari Xiaoyan. Para anggota tentara terendam hitam akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ketua berjubah hitam lalu berkata, "Anak muda, seranganmu benar-benar kejam. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk kembali pulih," ucap tetua berpakaian hitam itu. Mata Xiaoyan lalu beralih kepada Sun Er. Dia lalu bertanya, "Apakah kamu akan pergi sekarang?" tanya dari Xiaoyan. Sun Er lalu mengangguk. "Tunggu aku di Clan Gu. Setelah aku berpartisipasi di dalam Pil Gathering dan menyelamatkan Yellow, aku akan pergi ke Clan Gu untuk mencarimu," ucap dari Xiaoyan. Sun Er mendengar itu dia lalu berkata, "Aku akan menunggumu," ucap dari Sun Er. Setelah mengatakan ini, Sun Er segera melompat ke kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Tetua berpakaian hitam lalu berkata, "Teman kecil Xiaoyan, cepatlah tingkatkan kekuatanmu. Jangan biarkan nona muda datang untuk membantumu lagi lain kali," ucap tetua berpakaian hitam itu. Setelah mengatakan itu, kedua tetua lompat ke binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu. Binatang itu lalu mengepakkan keempat sayapnya dan dengan cepat terbang keluar dari kota Ye. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang berangsur-angsur menjauh. Dia lalu bergumam, "Sun Er, tunggu aku di Clan Gu," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Dokter peri kecil di sampingnya lalu berkata, "Tenang saja, kamu akan bertemu dengannya lagi di masa depan," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu tersenyum dan mengangguk. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Yezong. Dia lalu berkata, "Penetua Yezong, bisakah kita bicara?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, "Tentu saja," ucap dari Yezong. Xiaoyan dan Yezong dengan cepat memasuki halaman. Mereka duduk di dalam pavilion batu. Xiaoyan lalu berkata, "Penetua Yezong, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya Pil Gathering ini?" tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu menjawab, "Jika kita menghitung waktu yang tersisa, kita seharusnya memiliki sekitar 7 bulan. Akan ada cukup banyak orang yang akan tiba di Pil Suci setengah tahun atau bahkan 1 tahun sebelum Pil Gathering dimulai," ucap dari Yezong. "Kota Pil Suci?" tanya dari Xiaoyan. Kota Pil Suci adalah lokasi markas Pil Tower yang juga disebut Kota Pil.
Pil Gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para peserta Pil Gathering akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Tetapi itu bukan masalah besar, itu hanya formalitas. Ketika saatnya tiba, aku akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Klan Ye mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi. Tidak ada batasan usia dalam Pil Gathering ini. Selama seseorang bukan iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam Pil Gathering sekali seumur hidupnya, ucap dari Yezong. Tidak ada batasan usia, bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda sepertiku? Tanya dari Xiaoyan. Keadilan hanya ada di film-film. Pemilihan Pil Gathering dipisahkan ke dalam level surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, pemilihan ini memiliki 3 kali eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan sampai ke level surga yang akan berpartisipasi dalam kompetisi final, ucap dari Yezong. Level surga, bumi, dan manusia ya, ucap dari Xiaoyan. Itu memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di kota Pil Suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Tuan Xiaoyan hanya memiliki waktu persiapan 4 bulan saja, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu merajut alisnya setelah mendengar ini. Dia menghela nafas dan bergumam. Sepertinya aku harus serius berlatih menyempurnakan obat selama 4 bulan ini, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata kepada Penetua Yezong, Penetua Yezong, aku sudah berjanji kepada Xinlan bahwa aku akan membantu Klan Ye dalam mendapatkan kembali kursi Penetua Menara Pil. Bisakah kamu memberitahuku tentang kualifikasi yang dibutuhkan seseorang untuk memasuki kursi Penetua ini? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan dan Yezong terkejut mendengar ini, tetapi kegembiraan segera melonjak di wajah mereka. Yezong lalu berkata, Tuan Xiaoyan, tidak terlalu sulit untuk memasuki kursi Penetua Pil Tower. Tetapi Klan Ye saat ini tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ada total 5 klan besar di wilayah Pil. Semuanya adalah anggota inti dari Pil Tower. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan, mereka akan dapat menempati kursi tetua Menara Pil. Sesekali Pil Tower akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar itu. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua, ucap dari Yezong. Penilaian seperti apa? Tanya dari Xiaoyan. Pil Tower sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target tesnya adalah anggota generasi muda. Kualitas Klan Ye menurun setiap generasi muda berikutnya. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda saat ini. Tetapi dia baru mencapai alkemis tingkat 5. Setiap tes, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi mudanya untuk mengikuti ujian Pil Tower. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursi mereka. Klan Ye sudah gagal 2 kali. Jika kita gagal lagi, kita tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi Penetua Pil Tower, tetapi kita juga akan tersingkir dari 5 klan besar, ucap dari Yezong. Apakah ujiannya sangat sulit? Tanya dari Xiaoyan. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes ini adalah alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya, ucap dari Yezong. Tingkat 7 bukanlah persyaratan yang sangat sulit? Tanya dari Xiaoyan lagi. Selain itu, yang lebih buruk adalah Klan Ye telah gagal 2 kali selama tes ini. Kita harus masuk ke 3 besar agar kita dianggap lulus, ucap dari Yezong. Mendengar itu Xiaoyan terkejut dan berkata, 3 teratas, ucap dari Xiaoyan. Ya, 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kita. Mungkin akan sangat sulit bagi Klan Ye untuk mendapatkan 3 besar, ucap dari Yezong. Serahkan saja ujian itu kepadaku. Sebentar, bisakah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian semacam itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Yezong lalu berkata, tidak, tetapi ada cara lain.
Tetapi Tuan Xiaoyan harus sedikit menderita karena ini, ucap dari Yezong. Apa maksudmu? Tanya dari Xiaoyan. Saat memperkenalkanmu ke Piltover, kita bisa bilang bahwa Tuan Xiaoyan adalah menantu dari klan Ye, ucap dari Yezong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, bukankah itu ide yang terlalu konyol? Tanya dari Xiaoyan. Xinlan di samping Xiaoyan lalu segera berlutut dan berkata, Kakak Xiaoyan, tolonglah bantu klan Ye. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu selama klan Ye baik-baik saja, ucap dari Xinlan. Melihat Xinlan berlutut, dokter peri kecil segera menariknya dan berkata, kamu sepertinya tidak tahu karakter Xiaoyan saja. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Dengan berlutut seperti ini, kamu hanya akan membuatnya kesal, ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan lalu menghela nafas dan berkata, baiklah, aku ikut saja. Tetapi ingat, kamu sebaiknya tidak berpikir untuk menggunakan taktik ini untuk membuatku tetap tinggal di klan Ye, ucap dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, Tuan Xiaoyan, percayalah, aku bukan orang seperti itu, ucap dari Yezong. Dokter peri kecil di sampingnya lalu bertanya, menantu ya? Lalu siapakah wanitanya? Tanya dari dokter peri kecil. Tatapan Xiaoyan beralih kepada Xinlan. Terlihat wajahnya memerah. Xinlan lalu berkata, Kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kakek bilang bahwa ini hanya formalitas, ucap dari Xinlan. Xiaoyan lalu berkata, ya sudahlah, aku serahkan masalah ini kepada penetua Yezong, ucap dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, tes kali ini akan dimulai dalam waktu 2 bulan lagi. Karena itu kita harus meninggalkan kota Ye dan pergi ke kota suci 2 bulan lagi dari sekarang. Jika Tuan Xiaoyan membutuhkan bahan obat apapun selama periode waktu ini, jangan ragu-ragu untuk memberitahuku. Klan Ye akan membantu menyiapkan segalanya untukmu, ucap dari Yezong. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Yezong menghela nafas lega setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pil gathering ini. Yezong menarik diri bersama Xinlan dan pergi dari halaman. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oh, ternyata Xiaoyan mau bersandiwara menjadi menantu. Aduh, ya ampun, Xinlan menang banyak nih. Dokter peri kecil cemburu akhirnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita BTTH yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan komen. Ya bebas lah pokoknya. Semoga sehat selalu buat kalian. Assalamualaikum dan dadah.